Bagaimana mendapatkan inspirasi untuk mencapai apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita? Sejauh mana kita mengenal tipe kepribadian kita dan orang lain untuk menjadi lebih mawas diri di dalam berinteraksi dengan orang lain? Berikut Smart Personality bersama Ronald Mira Runtuwene, Managing Director Mark Solution, Management Consultants in Marketing, Training and Recruitment. If there's doubt and you're cold, don't you worry what the future holds. Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Tentu baik, bukan? Kita jumpa lagi dalam acara Smart Personality bersama saya, Ronald Runtuwene. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah inspirasi yang lain tentang surat dari seorang ibu untuk anak bungsunya yang sangat disayanginya. Bunyinya seperti ini. Sayang, aku tahu bahwa kamu tidak menginginkan aku untuk bekerja. Aku tahu bahwa pada umurmu yang 3 tahun ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk pensiun dari pekerjaanku. Kamu benar, kami semestinya tinggal di rumah yang dekat dengan pantai dan bermain di restoran McDonald's setiap hari. Dan ya, semua akan benar-benar menjadi sangat indah dan menyenangkan jika saja kakakmu, Mary dan Robert tidak bersekolah lagi dan kita semua dapat bersenang-senang, tertawa sepuasnya sepanjang hari seperti yang kamu inginkan untuk kami lakukan. Kamu belum dapat membaca atau bahkan tak dapat memahami surat yang kutulis ini. Tapi suatu saat nanti ketika kamu semakin besar, kamu akan membacanya dan semoga kamu akan memahami dan mau memaafkan kami untuk semua yang tidak kami perbuat seperti yang kamu inginkan di masa kecilmu ini. Pertama-tama, apakah kamu tahu bahwa ketika kakakmu Robert sedang di sekolah, dia hampir saja menangis ketika memikirkanmu yang selalu menoleh lewat jendela menunggu bus sekolah tiba membawa kakakmu Robert pulang ke rumah untuk bersamamu lagi. Tidak semestinya bagi seorang remaja menyayangi adik laki-lakinya yang berumur 3 tahun secara berlebihan. Akan tetapi kakakmu Robert tidak peduli dengan itu semua. Dia tetap di rumah saja pada liburan ketimbang dia pergi bersama teman-teman SMA-nya. Hanya karena mau tetap bersamamu sebelum nantinya dia lulus dari SMA dan masuk ke perguruan tinggi. Bahkan dia selalu memastikan agar tidak ada teman-temannya yang menggunakan obat-obat terlarang, yang selalu berbicara tidak sopan atau berperilaku buruk untuk diajak bertandang ke rumah. Dan tahukah kamu bahwa kakak perempuanmu Mary pun telah memutuskan untuk menjauh dari teman kelasnya, sebab mereka berpikir tidak pantas selalu berjalan bersama dengan anak umur 3 tahun. Malu bagi anak remaja dilihat teman-temannya. Tahukah kamu bahwa kakakmu Mary tidak bisa menerima jika ada orang yang berusaha menjauhkanmu hanya karena kamu bukan remaja seperti mereka? Tahukah kamu bahwa kakakmu Mary berencana tidak bergabung dengan temannya sepanjang liburan nanti agar ibu, kamu, dan kakakmu Mary dapat bersama-sama kakakmu Robert ke kampusnya? Dia menginginkanmu untuk tetap dapat melihat kakakmu Robert dan bahkan akan mengorbankan waktunya dalam 2 tahun terakhir bagi kegiatan sosialnya dengan sejumlah anak-anak lainnya hanya karena dia mau kamu tetap dekat dengan kakakmu Robert. Kakakmu Mary bahkan berencana ketika tamat dari SMA nanti akan kuliah di universitas yang berdekatan dengan kampus kakakmu Robert agar mereka dapat selalu dekat denganmu. Kamu lihat, mungkin kamu merasa seperti ditinggalkan atau diabaikan ketika kamu melihat mereka naik ke bus sekolah. Tetapi sebenarnya hati mereka merasa terganggu karena memikirkan kamu yang baru saja masuk sekolah dasar. Sementara mereka meninggalkan rumah untuk memulai kehidupan sebagai seorang yang sudah dewasa. Mereka tidak bisa melihatmu menjalankan semua kegiatanmu sendiri. Mereka tidak pernah ingin meninggalkanmu, sayangku. Demikian pun dengan ibu. Tahukah kamu bahwa setiap buku yang ibu tulis, setiap artikel, setiap kalimat, itu semua tulisan untuk kamu dan anak-anak lainnya, bagi cucu-cucuku nanti.
dan anak-anak mereka juga. Kamu tahu, aku membayangkan seperti apa nanti hidupmu jika aku sudah tidak ada lagi. Persoalan apa saja yang akan terjadi dan menimpa kamu. Bagaimana kamu menemukan pasangan hidupmu nanti? Bagaimana kamu menjalankan pekerjaanmu? Bagaimana kamu membimbing cucu-cucuku? Lalu aku menulis surat ini kepadamu untuk memberitahumu apa yang ibu lakukan jika ibu berada di posisimu. Kadang ibu bertanya-tanya, salah apa yang telah ibu perbuat? Kadang ibu menyuruhmu menjalankan apa yang menurutmu baik, namun ibu akhirnya mengajarimu melakukannya juga. Bahkan kerja ibu di sini, di komputer ini, benar-benar untukmu dan anak-anak lainnya. Lihat, ibu tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Itu bisa kamu lihat dari bagaimana kamu bermain dengan mainanmu di samping meja kerja ibu. Coba, apa yang kamu pikirkan? Mengapa meja ibu berada di ruang makan dan bukan di suatu ruangan dengan pintu yang tertutup? Sebab ibu tak bisa meninggalkanmu di luar ruang. Kamu tahu bahwa jika kita orang yang kaya dan ibu tidak terpanggil untuk menulis semua artikel-artikel dan buku ini pun, ibu tetap harus bekerja. Dan jika saja saudara-saudaramu tidak sekolah, mereka pun tetap harus bekerja juga. Kamu lihat, selalu ada pakaian yang harus dicuci, piring dan gelas yang harus dicuci pula, toilet yang harus disikat, dan rumput yang harus dipangkas. Itulah hal yang terjadi selama ini. Ibu berpikir bahwa jika kita benar-benar kaya raya, ibu dapat menyewa orang untuk melakukan semuanya untuk kita, dan kita benar-benar dapat bermain bersama-sama. Akan tetapi kamu tahu, kami bertiga sama seperti kamu. Kami bisa bosan, kami bisa lelah, kami perlu hal-hal baru, sesuatu yang lebih membangun pikiran, hati, dan jiwa kami. Kami tetap perlu untuk sekolah, membaca, belajar, menjelajah dunia, dan lain-lain. Ya, kita dapat bepergian bersama-sama nanti. Tanpamu, ibu mungkin bisa jadi orang yang tergila-gila dalam bekerja dan tidak ingat lagi istirahat sejenak untuk memeluk dan menciummu, anakku. Terima kasih banyak untuk berada di sini, malaikat kecilku. Smart Listener, bahan refleksi kita hari ini adalah, apakah kita juga sering mengalami hal seperti yang dialami anak bungsu dalam cerita tadi? Saya percaya kita semua juga memahami dengan baik jalan cerita tadi. Ketika kita mengalami tidak mendapat perhatian dari orang yang kita sayangi, apakah itu keluarga kita, anak, istri, suami, adik, kakak, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan mencatat semua itu dalam hati kita. Kita simpan itu untuk kemudian kita keluarkan pada saat kita merasa mampu untuk mengutarakannya. Dan hanya kita pakai untuk menyindir atau membalasnya pada orang-orang yang kita anggap tidak memberi perhatian yang cukup kepada kita. Kita sering melihat semua kejadian dalam hidup kita dari kulitnya saja, dan dalam skop atau perspektif yang sangat sempit. Kita merasakan setiap kejadian yang tidak menyenangkan atau memuaskan kita seperti yang kita inginkan. Hanya berdasarkan apa yang kita lihat saja, jelas kita sudah main hakim sendiri di sini. Pernahkah kita coba untuk mengenali atau melihat setiap kejadian yang tidak menyenangkan dengan menggali lebih dalam apa yang ada dalam hati dan pikiran orang-orang yang menurut kita telah memicu terjadinya semua kejadian yang tidak menyenangkan tersebut? Adakah hati kita merasakan bahwa sebenarnya ada perhatian yang tulus atau suatu kebaikan yang tersembunyi yang diberikan kepada kita tanpa kita sadari? Smart Listener, kenalilah setiap situasi dan keadaan yang terjadi pada saat kita merasakan kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Selamilah dengan berdiam diri sejenak, rasakan ketulusan dan kebaikan di balik setiap kejadian. Maka kita akan bersyukur dengan apa yang kita alami, karena ternyata orang-orang yang kita anggap tidak memberikan perhatian kepada kita, ternyata mereka sebenarnya menyimpan rahasia dan rencana yang sangat sistematis dan terjadwal untuk kebaikan kita di kemudian hari, yang tidak mereka sampaikan kepada kita, mungkin karena mereka melihat belum saatnya sekarang ini untuk disampaikan kepada kita. Smart Listener, sekian Smart Personality untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Demikian dari saya, do the best for better, really better. Belajarlah selalu tentang apa saja, kapan saja,
dan dari siapa saja. Karena selalu ada waktunya di mana Anda akan bersyukur atas apa yang telah Anda perbuat. Saya Ronald Runtuwene dari Mark Solution untuk Smart FM. Smart Personality bersama Ronald Mira Runtuwene, Managing Director Mark Solution, Management Consultants in Marketing, Training and Recruitment.